Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novirdayani dengan NIM 6423065 dari kelas 641B01. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah analisis sekuritas dan portofolio. Dapat kita lihat di sini bahwa sudah terdapat data harga saham periode bulanan dalam rupiah. Di sini sudah terdapat periode harga saham A dan saham B dan juga data tambahan. Yang pertama, kita akan mencari return realisasi masing-masing saham. Di sini sudah terdapat tabel untuk return saham A dan return saham B. Cara mengerjakannya, kita akan mengerjakan terlebih dahulu return saham A. Untuk mencari return realisasi, rumusnya ialah periode sekarang dibagi periode sebelumnya dikurang 1. Rumusnya sama dengan buka kurung T1 dibagi T0 tutup kurung dikurangi 1. T2 dibagi T1 tutup kurung dikurangi 1. T3 dibagi T2 tutup kurung dikurangi 1. Sama juga caranya untuk return saham B. Sama dengan buka kurung T1 dibagi T0 tutup kurung dikurang 1. Kemudian kita akan totalkan dengan rumus sama dengan sum. Kita tarik garisnya ke bawah, tutup kurung, enter. Tutup kurung juga. Yang kedua, kita akan mencari return rata-rata saham A dan saham B. Cara mengerjakannya sama dengan kita klik di bagian total tadi untuk return saham A, kemudian kita bagi 3. 3 ini dari periode 1, 2, dan 3. Kita enter. Sama juga untuk return saham B. Bagi 3. Maka untuk nomor 2 didapatkan rata-rata saham A sebesar 0,026479076 dan juga return saham B sebesar 0,0331200403. Atau bisa juga kita jadikan persen dengan cara enter sama dengan klik tadi return rata-rata kita enter. Maka return saham A sebesar 2,65% dan return saham B sebesar 3,31%. Selanjutnya, kita akan mencari soal nomor 3, yaitu risiko standar deviasi masing-masing saham. Kita akan mengerjakan terlebih dahulu untuk risiko standar deviasi saham A. Di sini sudah terdapat tabelnya dengan return RI yang telah kita kerjakan di saham A. Kemudian untuk probabilitasnya, kalian bisa memilih angka berapa saja asalkan ketika ditotalkan harus berjumlah 1. Maka saya memilih 0,3, 0,4, dan 0,3 lagi. Kita jumlahkan. Kita tarik dari atas ke bawah, kemudian kita klik enter. Selanjutnya, untuk di kolom ketiga ini, kita masukkan rumus sama dengan return RI-nya dikali dengan probabilitas. Kemudian kita jumlahkan. Kita klik dari atas sampai bawah, tutup kurung, kita enter. Kolom 4 kita masukkan rumus dengan return RI dikurangi ini hasil total dari penjumlahan yang tadi dari kolom yang ketiga ini. Kita enter ya. Kemudian kita akan mengerjakan kolom kelima. Caranya di kolom keempat ini tadi kita klik, kemudian kita kalikan akar pangkat 2. Rumusnya seperti yang sudah di atas ini. Kita enter. Selanjutnya kita akan ke kolom yang terakhir. Cara mengerjakannya kita klik sama dengan, kemudian kita klik angka di kolom sebelumnya ini, kita kalikan dengan nilai probabilitas, nilai P-nya. Kita enter. Kemudian untuk nilai variannya, kita klik sama dengan sum, kita jumlahkan. Kita klik dari atas sampai bawah ini, tutup kurung, kemudian kita enter. Untuk mencari nilai deviasi standar, sama dengan, kemudian kita klik dari nilai varian ini sebelumnya, yang di sini. Kemudian pangkatkan dengan 0,5. Enter. Kemudian untuk mencari nilai kovariannya, sama dengan, kemudian kita klik nilai dari deviasi standar tadi, kita bagi dengan nilai di kolom yang ketiga ini. Hasil dari kolom ketiga ini, kita enter. Untuk nilai deviasi standarnya, bisa kita jadikan persen. Caranya, kita klik sama dengan
Kita klik nilai deviasi standar yang di samping, ini kita enter. Maka didapatkan untuk nilai risiko standar deviasi saham A sebesar 0,0306-37219 atau sebesar 3,06%. Selanjutnya, kita akan mencari risiko standar deviasi untuk saham B. Sama seperti sebelumnya, return RI ini kita dapatkan dari hasil perhitungan return saham B ya. Kemudian untuk probabilitas sendiri, kita isi sesuai dengan angka yang kita mau, tetapi hasilnya ketika dijumlahkan harus 1. Untuk nilai probabilitasnya sendiri, saya memilih angka 0,2, dan 0,5, dan 0,3. Kita jumlahkan. Tutup kurung. Enter 1. Selanjutnya pada kolom ketiga ini, kita masukkan rumus sama dengan return RI dikali dengan probabilitas tadi yang sudah kita tentukan. Enter. Kali angka probabilitas yang sudah telah kita tentukan. Enter. Kemudian kita jumlahkan. Kita tebalkan terlebih dahulu. Selanjutnya kolom keempat, RI dikurangi RI sama dengan return ini dikurangi total sebelumnya. Enter. Kemudian kolom berikutnya, RI dikurangi dalam kurung RI dikali akar pangkatnya 2 sama dengan yang terakhir kita masukkan angka dari kolom sebelumnya, kita kali dengan probabilitas yang telah kita tentukan tadi. Kita mencari variannya sama dengan sum, kemudian kita totalkan dari atas sampai bawah, tutup kurung, enter. Untuk perhitungan deviasi standarnya tadi dari varian, total varian yang kita dapatkan 0,5, enter. Atau kita jadikan dia persen. Untuk kovarian sendiri deviasi standar dibagi hasil dari RI dikali P ini, dari kolom ini ya totalnya. Kemudian kita enter. Maka untuk resiko standar deviasi saham B didapatkan sebesar 0,04458449 atau sebesar 4,46%. Yang keempat, kita akan mencari return dan risiko portofolio. Yang pertama, kita akan mencari returnnya terlebih dahulu. Rumus dari returnnya yaitu bobot investasi dikali dengan return aset. Jadi, bobot investasi pertama dikali dengan return aset pertama, ditambah bobot investasi yang kedua dikali return aset kedua. Maka perhitungannya sama dengan bobot tiap-tiap saham ini sebesar 50%. Buka kurung, saham A, dikali return aset yang pertama, atau return aset A, tutup kurung. Kemudian ditambah, buka kurung lagi, bobot saham yang kedua, dikali dengan return aset saham kedua, tutup kurung. Sama dengan kita enter. Kemudian kita jadikan persen. Maka untuk return portofolio yaitu sebesar 2,43. Selanjutnya kita akan mencari resiko portofolio. Kita klik sama dengan rumus, buka kurung. Kita klik bobot saham A. Kemudian kita kalikan dengan nilai deviasi standar dari saham A. Kita klik. Tutup kurung. Kemudian kita tambahkan dengan bobot saham B. Lalu kita kalikan dengan nilai deviasi standar saham B. Tutup kurung. Klik enter. Selanjutnya kita jadikan persen. Maka didapatkan return dan risiko portofolio sebesar returnnya 2,43% dengan risiko portofolio sebesar 3,76%. Yang kelima, kita akan mencari Sharpe ratio atau Treynor ratio. Untuk mencari Sharpe ratio, kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu, yaitu rumus dari Sharpe ratio, return porto dikurangi tingkat bebas risiko dibagi risiko portofolio. Untuk return portonya kita dapatkan hasil 2,43% dari perhitungan sebelumnya. Kemudian tingkat bebas risiko sebesar 4% yang didapatkan dari data tambahan tingkat bebas risiko 4% per tahun.
dan juga risiko portofolio sebesar 3,76% hasil dari perhitungan sebelumnya. Maka perhitungannya yaitu rumusnya sama dengan buka kurung, kita klik, kita kurangi return porto dikurangi tingkat bebas risiko, tutup kurung, kemudian dibagi risiko portofolio. Maka didapatkan hasil Sharpe rasio sebesar minus 41,76%. Setelah Sharpe rasio, kita akan mencari Treynor rasio. Akan tetapi, sebelum mencari Treynor rasio, kita harus terlebih dahulu mencari beta portofolio. Rumus dari beta portofolio sendiri sama dengan W1 dikali beta 1 ditambah W2 dikali beta 2. Dengan catatan, bobot saham pertama yang atau A 50%, bobot saham yang B 50%, beta saham A 1,2 dan beta saham B 0,8 ini didapatkan dari hasil data tambahan. Maka kita akan menghitung beta portofolionya. Kita tulis di sini beta portofolio sama dengan rumusnya bobot saham dikali beta saham A tutup kurung ditambah bobot saham B dikali beta saham B tutup kurung, kita enter. Maka didapatkan hasil beta portofolio sebesar 1. Selanjutnya kita akan mencari Treynor rasio. Rumus dari Treynor rasio sendiri adalah return porto dikurangi tingkat bebas resiko dibagi beta portofolio. Maka perhitungannya sama dengan buka kurung, return porto tadi yang kita dapatkan sebesar 2,43 ini, kita klik, kita kurangi dengan tingkat bebas resiko dari data tambahan sebesar 4%, kita tutup kurung. Dan kita bagi dengan beta portofolio yang telah kita dapatkan. Enter. Maka kita mendapatkan Treynor rasio sebesar minus 0,0157. Kita pesankan minus 1,57%. Yang terakhir, kita akan menginterpretasikan kinerja portofolio yang telah kita hitung. Interpretasi kinerja portofolio dari perhitungan yang telah kita lakukan di atas, maka didapatkanlah return portofolio sebesar 2,43%. Ini ya. Dengan risiko portofolio sebesar 3,76%. Untuk perhitungan Sharpe rasionya didapatkan hasil sebesar minus 41,76%. Kemudian perhitungan beta portofolionya didapatkan sebesar 1 dengan Treynor sebesar minus 0,0157 atau sebesar minus 1,57%. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa portofolio tersebut memiliki kinerja yang kurang baik dikarenakan return portofolio yang masih di bawah tingkat bebas risiko sebesar 4%. Di mana return dari portofolio ini kita dapatkan sebesar 2,43%. Sedangkan tingkat bebas risikonya sebesar 4%. Untuk nilai Sharpe dan Treynor yang negatifnya menunjukkan bahwa investor belum memperoleh imbal hasil yang sebanding dengan risiko investasi yang ditanggung. Selanjutnya, kita akan mengerjakan tugas kedua. Di sini sudah ada data saham, data parameter pasar, dan soal. Yang pertama, kita akan menghitung return dan risiko masing-masing saham. Di sini sudah ada tabel periode saham A, saham B, dan saham C. Yang pertama, kita akan mencari return dan risiko masing-masing saham. Di sini kita akan mengerjakan yang saham A terlebih dahulu. Rumusnya, periode 1 dibagi periode sebelumnya, dikurangi 1. Lalu kita akan mencari average return-nya. Rumusnya average. Kita tab, kemudian kita klik dari atas sampai bawah saham A tadi. Enter. Selanjutnya kita akan mencari return annualnya. Buka kurung 1 ditambah dari average return yang kali 4 1. Enter. Lanjut kita akan mencari variansnya sama dengan var rumusnya yang kita tarik tadi yang saham A. Enter. Lanjut kita akan mencari standar deviasinya dan rumus sama dengan SGRT. Kita klik di bagian varians, tutup kurung, enter. Selanjutnya kita akan mencari standar deviasinya, standar deviasi anual. Sama dengan, kemudian kita klik standar deviasi tadi, kita kali 4 akar 0,5. Begitu juga caranya untuk saham B dan saham C. Yang kedua, kita akan menghitung korelasi dan kovarians antar saham. Di sini sudah terdapat data korelasi dan kovariansnya. Saham A dan B, saham A, C, saham B, dan C. Cara mencarinya, yang pertama kita cari terlebih dahulu untuk korelasi. Dengan rumus sama dengan korel, kita tab, kemudian kita klik di saham A, lalu saham B. Tutup kurung. Selanjutnya kita akan mencari kovarians untuk saham A dan B. Sama rumusnya sama dengan kovar. Kemudian kita klik bagian saham A dan saham B. Tutup kurung.
Caranya juga sama untuk saham A, C, dan saham B juga C. Yang ketiga, kita akan membentuk beberapa kombinasi portofolio. Di sini sudah terdapat beberapa data portofolio sebanyak 5 porto dan juga bobot saham masing-masing yang telah kita tentukan. Yang pertama, kita akan mencari varian portonya. Dan rumus sama dengan add multan. Kemudian kita blok bagian porto saham 1. Lanjut kita blok bagian matriks yang telah kita buat. Kurung. Kemudian kita blok bobot saham yang telah kita tentukan tadi yang di sebelah sini. Kemudian kita enter. Lanjut kita akan mencari standar deviasi portofolio dengan rumus SQRT. Sama dengan SQRT. Kita klik tadi yang telah kita cari di varian porto. Lanjut kita akan mencari standar deviasi anualnya dengan rumus sama dengan, kemudian kita kali 4,5. Begitu juga caranya untuk beberapa kombinasi portofolionya. Setelah mencari varian porto, standar deviasi porto, dan standar deviasi anual dari masing-masing porto, kita akan mencari return untuk portofolio yang pertama. Caranya adalah sama dengan, dan kita buka kurung, kita klik saham A, kemudian kita kali dengan return anual dari saham A. Kita kurung, kemudian kita tambah, kita buka kurung lagi, kita klik saham B, kemudian kita kalikan dengan return anual dari saham B. Kemudian kita tambah, kita buka lagi, kita klik saham C, kemudian kita kalikan dengan return anual dari saham C. Tutup kurung. Berikut juga rumusnya untuk mencari porto-porto selanjutnya. Yang kedua, kita akan mencari resiko dari portofolio yang pertama. Rumusnya adalah sama dengan SQRT. Kemudian kita klik pada perhitungan varian portofolio yang telah kita cari di sebelumnya. Tutup kurung. Enter. Begitu juga untuk mencari resiko dari porto-porto selanjutnya. Yang keempat, kita akan menggambar efisien frontiernya. Setelah kita menghitung return dan risiko dari masing-masing portofolio, maka langkah selanjutnya kita akan mencari efisien frontiernya. Caranya, kita klik, kemudian kita insert, kemudian kita pilih chart. Maka didapatkan hasil chart seperti gambar berikut. Lalu yang kelima, kita akan menentukan portofolio optimalnya. Setelah kita menghitung risiko dan return dari masing-masing portofolio, maka kita dapat melihat bahwa portofolio yang kedua merupakan portofolio yang paling optimal bagi investor dikarenakan memiliki tingkat resiko minimal, yaitu sebesar 1,7% dengan return sebesar 13%. Yang keenam, kita akan mengevaluasi kinerja dari Sharpe ratio, Trainer ratio, dan Jensen alpha. Yang pertama, kita akan mengevaluasi kinerja Sharpe ratio terlebih dahulu. Di sini sudah ada rumusnya dari Sharpe ratio. Cara menghitungnya adalah sama dengan kurung return porto kita kurangi dengan tingkat bebas risiko. Tingkat bebas risikonya sebesar 4% didapatkan dari hasil data tambahan. Menutup kurung. Lanjut kita bagi dengan resiko dari portofolio yang pertama. Enter. Begitu juga untuk mencari Sharpe ratio kedua dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari Trainer ratio. Tetapi sebelum mencari Trainer ratio, kita harus melihat dulu nih beta portofolionya. Untuk mencari beta portofolionya, di sini sudah ada rumusnya. W1 dikali beta 1 ditambah W2 dikali beta 2. Atau sama dengan, buka kurung, bobot saham yang pertama, kita kalikan dengan beta saham pertama. Nilai dari beta saham pertama ini kita dapatkan dari data tambahan. Tutup kurung, kemudian tambah, lanjut ke bobot saham yang B, kemudian kita kalikan dengan beta saham B, tutup kurung, kemudian kita tambah dengan bobot saham C, porto yang pertama, kemudian kita kalikan dengan beta saham C, tutup kurung, kemudian kita enter. Begitu juga untuk mencari beta porto 2 dan selanjutnya. Selanjutnya kita akan mencari Trainer ratio. Untuk Trainer ratio sendiri kita sudah ada rumusnya. Return porto dikurangi tingkat bebas risiko dan dibagi beta porto. Maka sama dengan rumusnya, kurung, return porto dari porto yang pertama, kemudian kita kurangi dengan tingkat bebas risiko yang sebesar 4%, tutup kurung, kemudian kita bagi dengan beta portofolio yang pertama. Begitu juga caranya untuk mencari Trainer ratio kedua sampai kelima. Lalu selanjutnya kita akan mencari Jensen alpha. Untuk mencari Jensen alpha sudah ada rumusnya sebagai berikut. Kemudian kita akan mencari rumusnya sama dengan kurung, return porto yang pertama. Kemudian kita klik di tingkat bebas risiko ini, ditambah dengan beta porto yang pertama, dikali dengan return pasar. Return pasarnya sebesar 10% dari data tambahan. Kemudian dikurangi dengan tingkat resiko lagi. Tingkat bebas risikonya. Kemudian kita enter. Begitu juga untuk mencari nilai Jensen alpha yang kedua sampai kelima.
Yang ketujuh, memberikan keputusan manajer investasi. Berdasarkan hasil perhitungan dari Sharpe Ratio dan Training Ratio, portofolio satu memiliki kinerja terbaik karena menghasilkan nilai Sharpe Ratio tertinggi yaitu sebesar 5,13 dan juga Training Ratio sebesar 10,5%. Sehingga secara manajerial, portofolio satu direkomendasikan sebagai pilihan investasi yang paling optimal karena memberikan return yang lebih baik terhadap risiko yang ditanggung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.